Loh, Berham, kenapa suaramu kok pelan dan tidak semangat seperti biasanya? Jangan keras, Pak. Memang Berham malu, sebab teman-teman bilang bahwa orang yang tiap hari merenungkan firman Tuhan itu sudah kuno. Manusia sudah sibuk dan jangan mau dikotori dengan buku kuno yang disebut Alkitab itu. Wah, justru temanmu yang kuno, karena Alkitab itu berlaku sepanjang masa, baik pada masa lampau, kini, dan yang akan datang. Buktinya, fakta manusia berdosa, kematian, anugerah Tuhan berlaku sampai hari ini. Oh iya, benar sih. Mari kita segera dengarkan penjelasan hamba Tuhan, tenangkan hati untuk merenungkan firman-Nya. Halo anak-anak, pada hari ini kita akan sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon Roh Kudus memimpin kita di dalam perenungan firman pada hari ini. Mari kita semua mempersiapkan diri kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini. Sekali lagi kami boleh merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa memohon sekiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk boleh mengerti, mensyukuri, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel. Dan Ibu akan membacakan satu ayat saja, yaitu dari 2 Samuel 19 ayat 5 sampai 6a. Ibu akan bacakan bagi kita semuanya. 2 Samuel 19 ayat 5 sampai dengan 6a. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, "Pada hari ini engkau mempermalukan semua hamba-Mu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu." Nah anak-anak, kalimat ini diucapkan oleh Yoab, panglima tentaranya Daud, kepada Raja Daud. Kenapa? Karena pada saat itu Yoab hendak memberikan peringatan kepada Daud untuk supaya Daud menaati perjanjiannya dengan Allah. Apa yang terjadi sebetulnya anak-anak? Ternyata Daud sebagai orang yang mewakili umat Allah, sebagai orang yang mewakili bangsa Israel untuk menaati perjanjian dengan Allah, Daud lupa sama sekali perjanjian itu. Nah ini adalah suatu hal yang berbahaya, tetapi Allah memakai Yoab panglimanya untuk mengingatkan Daud sekali lagi agar Daud menaati perjanjiannya dengan Allah. Nah pada saat itu anak-anak, tentara Absalom berhadap-hadapan dengan tentaranya Daud dan terjadi perang yang luar biasa besar. Mereka berperang dan karena Daud adalah orang pilihan Allah, dan karena Absalom adalah orang yang juga menentang Allah, maka Allah memimpin peperangan itu sehingga tentara-tentara Daud bisa mendapatkan kemenangan. Nah, sebelum Panglima Yoab memimpin tentaranya untuk melawan Absalom, Daud sudah memanggil Yoab terlebih dahulu dan memberikan pesan. Apa pesannya? Pesannya adalah supaya kalau nanti Absalom tertangkap, Yoab dilarang membunuh Absalom. Yoab harus membiarkan Absalom ini hidup. Dan apa yang dilakukan Daud anak-anak itu melawan kehendak Allah sendiri. Karena ternyata justru Allah menginginkan Absalom dihukum dengan seadil-adilnya. Allah menginginkan Absalom itu mati. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat dari 2 Samuel 17 ayat yang ke-14. Ibu akan bacakan ya.
Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Jadi memang Tuhan menginginkan Absalom mendapatkan celaka. Karena apa? Karena Absalom sudah melanggar perjanjian dengan Allah. Karena Absalom sudah melawan Daud, orang pilihan Allah. Karena Absalom sudah melakukan hal-hal yang begitu jahat di hadapan Allah, sudah melanggar perjanjian dengan perbuatan-perbuatan jahatnya itu. Dan tidak ada pertobatan sama sekali di dalam diri Absalom. Maka Allah yang adil, Allah harus memberikan penghukuman kepada Absalom. Itu adalah rencana Allah. Tetapi Daud karena sayangnya, kasihnya kepada Absalom, lebih memilih menyelamatkan Absalom daripada menaati kehendak Allah. Karena itulah kemudian Yoab memberikan peringatan kepada Daud. Dan setelah Daud memberikan peringatannya, bersyukur anak-anak, Daud sadar. Dan kemudian Daud bertobat. Dan akhirnya Daud merelakan bahwa Absalom memang harus diberikan hukuman karena sudah melanggar perjanjian Allah. Daud kemudian memperlakukan para tentaranya yang sudah membela dia dengan baik dan kembali memerintah bangsa Israel dengan baik. Anak-anak, kita bisa melihat ya, Raja Daud adalah raja yang terus dipimpin oleh Allah. Raja Daud adalah raja yang dipilih oleh Allah. Tetapi Raja Daud pun tidak dapat dengan sempurna menaati perjanjian dengan Allah. Tapi kita tidak perlu khawatir anak-anak, karena Raja kita yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah dengan sempurna menaati perjanjian dengan Allah. Karena itu kita sebagai anak-anak Allah yang sudah mendapatkan keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang bisa memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, bisa meneladani Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita juga didorong untuk menepati perjanjian dengan Allah. Sebagai anak-anak Allah yang sudah mendapatkan keselamatan dan sudah masuk ke dalam perjanjian dengan Allah, kita sekarang juga dapat menaati perjanjian dengan cara apa? Dengan cara memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah sempurna menepati perjanjian dan meneladani Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan kita yang sempurna. Anak-anak, mari kita mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan sempurna bagi kami untuk menjadi anak-anak yang menepati perjanjian dengan Engkau. Kami adalah orang-orang biasa ya Tuhan, kami mungkin seperti Absalom dan juga seperti Daud yang masih sering memperhatikan diri kami sendiri, yang masih sering mengutamakan diri kami sendiri daripada menaati Tuhan. Karena itu kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau menolong memimpin kami, sehingga kami boleh hidup tidak mengutamakan diri kami sendiri, tetapi mengutamakan Tuhan, menaati Tuhan, menepati perjanjian kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bukan main, strategi perang melalui campur tangan Allah sangat dahsyat. Daud memang gagal untuk melihat dirinya sebagai kepala perjanjian dan Absalom sebagai pelanggar perjanjian. Namun, nantinya umat Tuhan bisa melihat bahwa Kristuslah satu-satu manusia yang dalam kehidupannya benar-benar menjalankan panggilan dan kehendak Allah. Yuk, kita lebih rajin belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 19 ayat 9 sampai 14. Agar kita semua terlatih menjadi umat yang memuji Tuhan dengan mulut dan seluruh keberadaan sahabat BDKA. Amin.